Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Misinya Bagi Dunia. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, buku Kisah Para Rasul ditulis dengan latar belakang sejarah gelap bangsa Israel. Mereka berada dalam penjajahan berbagai bangsa selama lebih dari 500 tahun. Sewaktu Kisah Para Rasul ini terjadi, mereka telah berada dalam penjajahan Romawi kurang lebih 90 tahun. Dalam masa penjajahan itu, krisis yang berkepanjangan dialami oleh bangsa Israel, baik krisis dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Kemiskinan merajalela, dan kebebasan berpolitik tidak dialami oleh bangsa Israel. Rakyat sangat miskin dan tertindas. Mereka sangat mendambakan kemerdekaan, kebebasan yang memberikan kelegaan kepada mereka. Itulah sebabnya ketika berada di Bukit Zaitun bersama Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, para murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Agaknya itu menjadi semacam pernyataan mereka yang merindukan kemerdekaan, kebebasan dan pemulihan dari krisis yang berkepanjangan. Apalagi para murid sudah mengenal Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka dan dunia. Namun sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana lain yang lebih indah untuk mereka, lebih dari sekedar kemerdekaan dan pemulihan sosial, ekonomi, dan politik. Pada ayat 7 Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa depan dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapa berkuasa melakukan itu jika Dia mau, bahkan pada saat itu juga untuk memulihkan kerajaan Israel." Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu yang disampaikannya dalam ayat 8, yaitu, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Melalui apa yang disampaikan Tuhan Yesus, kita mengerti bahwa Allah sangat serius dengan misi, karena sesungguhnya misi adalah isi hati Allah sendiri. Hal ini dinyatakan dengan sangat serius dalam seluruh Alkitab. Keseluruhan kitab suci, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, terus menyatakan kasih Allah secara konsisten kepada manusia yang berdosa. Kasih Tuhan adalah bagi segala bangsa. Lebih dari 600 kali kata bangsa dan suku bangsa muncul dalam Alkitab. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus segala bangsa, kaum, dan bahasa, agar mereka menjadi kepunyaan Allah bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah misi Allah di dalam dan melalui diri Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Amin.